Welcome to Everyday English, tempat belajar bahasa Inggris tercepat, termudah, menyenangkan. Well, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang present tense. Present atau present tense. Jadi kalimat saat ini atau kalimat yang menjelaskan kegiatan di saat sekarang. Oke, untuk kalimat ini Anda harus ingat bagaimana cara membuat kalimat present atau present tense bentuk waktu sekarang. Oke, Anda lihat di sini. Di sini ada subjek plus verb 1, ya. Ada subjek, verb 1. Kembali lagi, subjek, verb 1. Yang kedua, Anda harus ingat, di sini ada beberapa subjek atau pronoun, yaitu ada I, ada you, ada they, ada we. Apabila subjeknya ini diikuti oleh verb 1. Di verb 1, kata kerja bentuk pertama. Dan apabila subjeknya adalah she, he, atau it, verb 1-nya tadi ditambah s atau es. Oke, s atau es. Jadi apabila subjeknya I, you, they, we, maka verbnya verb 1. Apabila subjeknya she, he, it, verbnya ditambah s atau es. Oke? Well, jadi setelah Anda tahu ini, mungkin bisa saya kasih contoh yang es yang bagaimana, yang s yang bagaimana. Oke, contohnya kalau subjeknya I, you, they, we. Contohnya di sini ada kata speak. Ya, jadi I speak something something, oh I speak bla bla bla, ya. You speak bla bla bla. They speak, we speak. Tapi kalau subjeknya she atau he, di sini speak-nya ditambah s, jadi menjadi speaks. Oke, jadi kalau subjeknya ini, verbnya tidak perlu ditambah s atau es. Kalau subjeknya ini, verbnya ditambah s. Yang ditambah es yang bagaimana? Contohnya kata go, ini ditambah es menjadi goes. Atau do menjadi does. Ya. Oke. Well, kalau Anda sudah tahu formulanya, patternnya atau rumusnya, tentunya Anda harus mengetahui fungsinya, gunanya, untuk apa kalimat present itu. Pertama, kalimat present dipakai untuk menyatakan satu kebenaran mutlak atau kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ya, contohnya bahasa Indonesianya adalah matahari terbit dari timur, matahari terbenam di barat. Itu kebenaran mutlak. Yang kedua, untuk menyatakan keadaan atau kenyataan atau kondisi saat ini. Ya, untuk menyatakan keadaan atau kondisi subjek saat ini. Well, yang terakhir fungsinya untuk menyatakan suatu kebiasaan yang diulang-ulang oleh subjek saat ini. Jadi diulang-ulang. Jadi contohnya Anda pergi ke sekolah setiap hari. Nah, ini suatu kebiasaan yang diulang-ulang setiap hari dilakukan. Oke? Get it? Yes. Oke. Kembali lagi. 1.
fungsinya untuk menyatakan suatu kebenaran, yang kedua menyatakan suatu keadaan atau fakta saat ini, yang ketiga untuk menyatakan suatu kebiasaan yang dilakukan saat ini. Kembali lagi, tadi cara menyusunnya seperti ini. Subjek, verb 1, apabila subjeknya bla 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 bla, verb satunya tidak perlu ditambah s. Sedangkan she, he, it, subjeknya harus ditambah s atau es. Oke, wow. Next is, misal kasih contohnya. Well, contohnya seperti ini. 1. I speak English. I speak English. Ya. Artinya apa? Saya bisa bicara bahasa Inggris. I speak English. Ini keadaan, kenyataan. Ya, fakta. Oke. Next. You always get up late. You always get up late. Anda selalu bangun siang atau bangun terlambat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebiasaan. Ya, menunjukkan kebiasaan yang diulang-ulang setiap hari. So, you always get up late. Always artinya selalu, ya. You always get up late. Oke. Yang berikutnya, they live in Malang. They live in Malang. Nah, ini juga menyatakan suatu kenyataan. Memang mereka tinggalnya di Malang. Ya. Kalau kaitannya dengan yang satu tadi yang menyatakan kebenaran, contohnya di sini. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Ingat, kenapa di sini ada S-nya? Karena subjeknya ini adalah the sun atau kata benda. Ya, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Ini kebenaran, ya. Well, berikutnya, contoh berikutnya, she lives in Bandung. She lives in Bandung. Lihat di sini she, ini harus ditambah s. She lives, bukan she live. She lives in Bandung. Next, he goes to school by car every day. She goes to school by car every day. Dia pergi ke sekolah, goes karena subjeknya he. To school every day. Sorry, he goes to school by car every day. Setiap hari dia pergi ke sekolah naik mobil. Berarti kebiasaan, berarti setiap hari dia ke sekolahnya naik mobil. Oke, paham? Well, kita lanjutkan. Jadi, ini kembali lagi present tense. Sudah Mister jelaskan bagaimana cara membuatnya, juga contohnya dan fungsinya. Oke, kita sekarang masuk ke bagaimana membuat kalimat negatifnya. Bagaimana membuat kalimat negatifnya? Yaitu seperti ini. Subjek I, you, they, we diikuti do not. Do not atau boleh disingkat dengan kata don't. Ya. Are you the we disingkat menjadi are you the we diikuti do not atau don't. Terus baru verb 1. Tidak ada s atau es-nya, ya. Karena apa? Karena subjeknya are you the we. Oke, contoh kalimatnya bagaimana? I do not speak Dutch atau I don't speak Dutch. Oke, Dutch adalah bahasa Belanda. Jadi saya tidak berbicara bahasa Belanda atau tidak bisa
bahasa Belanda. Jadi I don't atau I do not. Oke, contoh berikutnya, they don't live in Sumatra. They don't live in Sumatra. Ya. Jadi they don't live in Sumatra. Or they do not live in Sumatra. Oke. Well, next. Bagaimana kalau subjeknya she, he, atau it? Oke, apabila subjeknya she, he, atau it, maka untuk negatifnya adalah she does not. Atau you singkat dengan kata she doesn't. She does not or she doesn't. Oke, terus diikuti verb 1. Dan apabila sudah pakai does not, berarti kata kerja yang melekat di verb 1, S atau ES yang melekat di verb 1 hilang. Karena sudah ada kata does. Oke, berarti kalimat negatifnya menjadi gimana? She does not live in Surabaya. Oke. So, she does not live in Surabaya. Di sini sudah tidak ada S ya, S-nya hilang. Oke, next. He does not go to school by car every day. Goes, ES-nya tidak ada. Karena sudah ada kata does. He does not go to school by car every day. Oke, yang terakhir, lihat di sini. The son does not, kembali lagi saya ulangi, does not bisa Anda singkat dengan cara seperti ini, doesn't. Ya, rise in the west. The sun does not rise in the west. Matahari tidak terbit dari barat. Oke. Well, ini adalah bagaimana bentuk negatif daripada present tense, ya. Berikutnya adalah bagaimana membuat kalimat tanya. Bagaimana membuat kalimat tanya? Caranya auxiliary atau kata bantunya do dan does. Do dan does ditaruh di depannya subjek. Jadi kalau do, subjeknya a, you, they, we. Kalau does, subjeknya she, he, it. Oke, kita lihat. Diingat-ingat, kalau positif, verb 1, kalau subjeknya she, he, it, ditambah s atau es. Kalau negatif, ditambah do not atau does not. Kalau kalimat tanya dibalik kata bantunya atau auxiliaries-nya, do-nya di depan atau does-nya di depan subjek. Oke, kita lihat. Do you speak English? Oke. Do you speak English? Apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Ya. Do you speak English? Atau kamu berbahasa Inggris? Ya. Next. Do you always get up late? Do you always get up late? Jadi always ini keterangan frekuensi, jadi bukan kata kerja, ya. Ada always, ada sometimes, ada usually, ada never. Nanti Mister jelaskan di lain kesempatan, ya. So, do you always get up late? Apakah Anda selalu bangun siang? Yes. Oke. Do they live in Malang? Do they live in Malang? Apakah mereka tinggal di Malang? Ya. Oke, bagaimana kalau subjeknya she, he, atau it? Bukan do, tapi does. Dan ingat, kalau sudah ada does, s yang ada pada verbnya dihilangkan. Jadi menjadi seperti ini. Does she live in Bandung? Bukan does she lives. Ya, di sini tidak ada s-nya, s-nya hilang. Jadi does she live in Bandung? Atau does he go to school by car
every day? Okay. Does he go to school by car every day? Okay. Yang terakhir, does the sun rise in the east? Does the sun rise in the east? Yang perlu saya ingatkan, setelah ada kata does not atau does, verb S-nya kembali ke verb 1. Dan juga perlu Anda ingat-ingat, apabila subjeknya a, you, they, we, kata bantunya atau auxiliary-nya adalah do. Dan apabila subjeknya she, he, atau it, auxiliary-nya adalah does. Oke, well, kita lihat contoh yang lebih jelas mungkin di sini. 1, kita lihat. I speak English. I speak English. Kalimat negatifnya, I don't speak English. Atau I do not speak English. Oke, kalimat tanya karena subjeknya I, dalam bertanya berubah menjadi you. Do you speak English? Do you speak English? Okay. Well, next, he lives in Bandung. He lives in Bandung. Negatifnya, he doesn't live in Bandung. Oke, kembali lagi saya ingatkan. Setelah ada does not, S-nya di sini hilang ya. Di sini, sorry. Di sini tidak ada S-nya ya. Oke, so he does not live in Bandung. Kalimat tanya, does he live in Bandung? Does live in Bandung? Does he live in Bandung? Oke, contoh terakhir. She goes to school by car every day. Ya, sorry. She goes to school every day. She goes to school every day. Negatifnya, she does not atau she doesn't go to school every day. She doesn't go to school every day. Oh, she doesn't go to school every day. Kalimat tanyanya, does she go to school every day? Does she go to school every day? Well, balik lagi, lihat kalimat tanyanya, do you speak English? Does he live in Bandung? Does he live in Bandung? Does she go to school every day? Well, itu kalimat tanya. Untuk menjawab kalimat tanya tersebut, caranya seperti ini. Kalau dia pakai do, tentunya subjeknya adalah are you, they, we tadi. Jawabannya kalau iya, yes, I do. Atau yes, we do. Atau yes, they do. Ya, kalau tidak, ya berarti no, I do not. No, I do not. Atau no, I don't. Oke, jadi subjeknya ini disesuaikan dengan subjek yang di sini. Ya, kalau do they berarti yes they atau no they, bla bla bla. Ya, oke. So yang berikutnya, kalau subjeknya she, he, it berarti pakai does. Oke, does bla bla bla. Jadi contohnya, does he go to school every day? Does he go to school every day? Kalau yes, yes, she does. Yes, she does. Kalau tidak, berarti no, she does not. Or no, she doesn't. Oke. Oke, jadi untuk kesempatan ini, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda. Karena Anda bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Oke, so, saya berharap you bisa dan mampu untuk membuat dan menggunakan kalimat present atau kalimat yang dipakai untuk menyatakan keadaan, kebiasaan, dan kebenaran sekarang. Ya, oke, thank you for today and see you next time. Goodbye and see you.